Halo kawan-kawan persepsi dimanapun kawan-kawan berada. Hari ini kita bersama Bang Togar, Togar Lubis, lawyer terkenal di Kabupaten Langkat. Tapi kalau perkara beracara tidak hanya di Kabupaten Langkat, bahkan pernah ke Tanah Jawa ya Bang? Iya, Pernah ke Tanah Jawa dan berhasil menang ya Bang? Bang Togar ini juga terkenal kabarnya dari cerita-cerita. Kita ini mau nanya dulu kebenaran ya. Pernah nggak Bang menangani kasus tapi kalau pengacaranya kan biasa berbayar Bang, karena profesi kan Bang. Ya. Ada nggak menangani klien yang bisa dibilang Rp0 Bang? Iya, Ada Bang? banyak. 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 Banyak pengalaman Bang Togar menangani klien yang kita bilang Rp0, bukan Bahkan materainya aku yang beli. materi. Hanya untuk surat kuasa gitu. Bayangkan, benar-benar pengacara rakyat, karena pengacara yang memperjuangkan perkara-perkara hukum yang menjerat rakyat, yang terkadang harus butuh pembelaan tapi tidak ada kekuatan finansial yang mencukupi untuk itu. Baik sahabat kawan-kawan semua, kita lanjut aja. Bang, apa sebenarnya yang memotivasi Abang untuk berkecimpung di dunia hukum ini, menjadi pengacara atau advokat? Awalnya saya memang nggak punya keinginan untuk menjadi seorang advokat atau lawyer atau pengacara. Ya. Karena sebelumnya saya itu lebih fokus ke dunia akademisi. Akademisi ya? Akademisi. Maka pada tahun 2012 sampai tahun 2015 saya sempat menjadi dosen. Sempat jadi dosen? Dosen di Fakultas Hukum salah satu perguruan tinggi swasta ya di Sumatera Utara ini. Namun hari demi hari yang saya hadapi adalah banyaknya masyarakat keluhan jiwa bahwa mereka ya, membutuhkan ya seseorang yang bukan hanya bisa untuk mereka tempat konsultasi, tapi untuk melakukan pembelaan ya di dalam persidangan. Nah, jadi kalau yang sebelum itu pun sejak tahun-tahun 2010 saya udah banyak melakukan ini ya, memberikan advis hukum tapi di luar persidangan. Oh, tapi tidak beracara ya? Tidak beracara. Termasuklah misalkan jika ada oknum-oknum penegak hukum seperti misalkan penyidik yang melakukan ya kadangkala kekerasan, ya, penyiksaan, pemaksaan agar seseorang itu ya mengakui bahwa dia melakukan, walau faktanya kata mereka tidak melakukan suatu perbuatan pidana. Dan akhirnya ya karena itulah kondisinya, karena pada tahun sebelumnya memang saya tahun 2013 sudah ikut pendidikan advokat. 2013 sudah ikut pendidikan advokat. Bahkan waktu itu ya saya pernah seperti ikut try out sebelum ujian ya, yang pertama itu sekitar pesertanya 90, saya dapat ranking 8. Lalu ikut yang kedua lagi dari sekitar 125 orang malah saya ranking 6. Kok bisa gitu Bang? Nggak tahu. Jadi 10 peserta waktu itu sekitar 85, saya ranking 8. 8. Ketika ikut yang kedua sekitar 125 peserta, saya malah makin naik, rankingnya ranking 6. Lancar kaji karena diulang. Iya, tapi ya itu tadi, saya belum fokus ke situ karena dulunya ada teman sebenarnya yang saya selalu minta bantu untuk membantu masyarakat ya yang tidak mampu ini dan tanda petik terjolimi ya agar bantu gitu. Ya. Apakah misalkan dalam perkara pidana, termasuk dalam perkara perdata ketika hak-hak mereka dirampas oleh pengusaha ya, atau orang-orang yang berduit ya. Namun belakangan komunikasi dengan rekan ini sama sekali tidak ada lagi. Saya telepon tak mau ngangkat, SMS nggak mau balas. Iya, makanya akhirnya saya putuskan
saya mundur dari ya dosen, saya harus masuk, saya harus menjadi lawyer. Ya. Walau waktu itu ada ya kawan-kawan di Medan yang mengatakan lanjut aja sebagai akademisi sekaligus praktisi. Tapi saya katakan ya bahwa jika dua-dua saya ambil maka tidak akan ada yang maksimal. Ya. Kita ingat waktu kuliah dulu juga ya kita agak-agak apa ya, agak-agak marah kalau misalkan kita lagi kuliah yang dikirim adalah asisten Untuk ngajar. untuk ngajar. Itu kan kita ya biasanya Sampai ribut. sekarang ada tuh Bang. Iya. Akhirnya waktu itu begitu juga nanti kalau dua-dua saya ambil maka ketika saya juga di lawyer ya misalkan lah ya klien kita itu kan membayar jasa, Biasa. tapi gara-gara persoalan kita harus misalkan ya ngawas ujian di kampus atau berkaitan dengan kegiatan kampus, maka yang kita kirim juga ya model asisten atau ya anak-anak yang baru-baru lepas magang. Maka akhirnya saya putuskan ya udah saya di lawyer. Dan saya pertama ya saya belum lama sebenarnya di dunia lawyer ini belum lama. Itu saya lulus ujian di 2015 sekitar bulan Oktober, lalu diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Pengadilan Tinggi Medan pada bulan Januari tahun 2016. 4 tahun berarti Bang. Iya, baru 4 tahun Baru 4 lebih. tahun Ya. fokus di lawyer. Tapi ya makanya teman-teman bilang ya kalau yang namanya togar dia memang baru, tapi dunia hukum memang itu dunia saya maksudnya. Makanya kalau melihat sekarang kadang-kadang ya adik-adikan atau rekan-rekan yang baru dia ambil sumpah oleh pengadilan tinggi ya, banyak yang masih bingung. Jadi kalau uniknya saya gini dulu, seorang pengacara itu yang baru diambil sumpah dia akan berupaya menghindarkan beberapa perkara ya. Salah satu yang dia hindarkan adalah misalkan menjadi kuasa pemohon pra peradilan. Itu dihindari. Itu dihindari. Kenapa dihindari Bang? Ya, yang pertama yang mau dilawan adalah negara, penyidik. Ya. Pasti tuh. Yang kedua ya kita sama-sama tahu kadang-kala ya ada fakta yang nggak bisa sampai sekarang dikesampingkan sebenarnya ya, antara penyidik, penuntut dan hakim. Kan dikatakan orang setali 3 uang sebenarnya. Iya. Ya, seakan-akan gitu ya. Ya yang namanya ini hakim juga harus lindungi lah penyidik kalau misalkan ada proses mulai daripada penyelidikan, penyidikan yang pasti penyidikan ya yang menyangkut tentang objek pra peradilan, dan ini kan menyangkut persoalan hukum acara yang ditabrak atau tidak sesuai prosedur ya. Dan kita tahu betul bahwa hakim ya itu persentase yang berani memutus perkara permohonan pra peradilan walau faktanya bahwa termohon itu telah melakukan ya pelanggaran prosedur hukum acara, tapi hakim ya berani mengabulkan permohonan itu dengan menyatakan misalkan ya objek daripada yang dimohonkan ya, misalkan tentang penangkapan yang salah prosedur, penahanan ya bahkan penetapan tersangka ya itu sedikit karena itu tadi ya. Apalagi menyangkut perkara-perkara misalkan ini ya, tindak pidana korupsi kita dulu ya saya kalau bicara tentang ya apa ya ikut sertanya bagaimana upaya ya, pemberantasan korupsi dalam arti kata ini saya dari mulai tahun 2003 ya, bahkan terus terang kemungkinan anak Sumatera yang pertama kali demo tunggal di KPK tahun 2005 itu saya. Iya, ada dokumentasi Ya. itu. Ada dokumentasi. Demo tunggal di KPK ya dari mulai jam 9 sampai jam 6 sore. Iya. Jadi kawan-kawan, Bang Togar ini selain pengacara dulunya itu orator ulung. Ya. Silahkan tengok nanti kawan-kawan di channel YouTube ya Bang. Iya. Masih terekam itu channel YouTube-nya Bang Togar Lubis ya Bang. Ya, dan itu udah di atas 2010 sebenarnya. Yang saya lakukan itu mulai 2004 gitu ya.
Bahkan kalau katanya sebagai orasi, pernah salah satu pejabat ya, di Sumatera Utara ini, karena istrinya juga adalah pejabat tapi di legislatif, ada persoalan di dalam ya, dia minta saya sebagai orator demo ya, 1 jam dia bayar 10 juta, itu udah pernah, dan saya tolak ya. Nah, dan biasanya kalau saya orasi atau ketika pemberitahuan akan dilakukan aksi oleh rekan-rekan ya, misalkan di Medan atau dimanapun itu ya, maka pihak keamanan itu akan menambah personel. Kalau abang turun? Iya. jadi pemberitahuan itu kan udah disebutkan nanti orator Togar Lubis gitu. Maka jumlah pengamanan personel itu pasti akan ditambah. Karena udah dipastikan masa meludak ya bang? Bukan persoalan hanya bukan masa. Karena gini, bisa nanti orasi ya, orasi itu membuat peserta hanyut. Ya. Bahkan mereka tidak peduli jika itu kawat dulu. Ya. Seakan hilang rasa sakit mereka, itu dilewati. Kemampuan abang mensugesti. Iya, mensugesti. Makanya itu loh berbahaya. Sama seperti tahun 2014 tentang demo di depan kantor wali kota Medan tentang perubuhan masjid yang akhirnya dijadikan center point. Itu kan rusuh. Iya. Oratornya saya. Seperti itu, ya. Jadi itulah ininya. Namun akhirnya seperti tadi saya katakan, saya harus lari ke ini, ya, karena saya harus ikut di dalamnya, dalam arti kata bisa membantu masyarakat, ya, yang memang membutuhkan, ya, memperjuangkan keadilan hukum itu sendiri. Ya. Jadi maka tadi saya katakan, enggak semua orang ketika jadi lawyer maka akan beberapa perkara dong. Saya perkara pertama saya setelah diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan adalah pra peradilan. Kok jadi apa bang? Kok ambigu nih? Apa namanya? Antitesis tuh bang? Jadi ya kan? itulah perkara pertama saya. Dan saya sebagai, kalau istilahnya saya kumpulkan, termasuklah abang-abangan yang telah 25 tahun. Kok beracara? Kok berani abang ambil? Dan saya ketua timnya. Itu kan resiko Pakai tinggi gitu kantor. bang? Seperti itu. Kok berani abang? Ya memang udah dunianya dari dulu gitu kan. Ya, dan ya. Artinya kita gini, kalau di dunia hukum ini yang penting maksimal aja, ya, maksimal, ya, terus fakta hukumnya, ya, lengkapi fakta hukumnya, lengkapi saksinya. Jika akhirnya, ya, putusan itu tetap, ya, misalkan permohonan itu ditolak, ya biarlah hakim itu bertanggung jawab kepada Tuhan, kepada Allah, seperti itu. Totalitas ya bang? Ya, jadi itulah dia awalnya, gitu, ya. Dan tadi juga persoalan misalkan ya, apakah klien saya itu orang yang punya uang? Karena ya terus terang dunia lawyer identik dengan kemewahan. Iya. Makanya kadang-kadang banyak juga adik-adian itu jadi lawyer, tapi karena yang dia lihat gini, dia lihat di entertainment, dia lihat misalkan Bang Hotman Paris, lihat ini gitu, ya kan? Akhirnya ketika dia anggap ketika dia memiliki izin, punya kartu, terkejut, nggak punya klien apa-apa. Karena keren nih bang. Kalau kita tengok dari kemasan media tuh bang, oh ini keren. Keren. Padahal kadang-kadang ya nggak ada. Makanya saya sering katakan bahwa lawyer itu ya dia akan diseleksi oleh Allah dalam perjalanan. Jadi biasanya gitu. Misalkan ada 100 orang yang baru diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, ya, sahlah dia menjadi lawyer. Dalam perjalanan tahun pertama bahwa itu tidak akan lebih dari 60 yang beracara. Banyak faktor. Ada yang memang dia tidak punya kemampuan, ada yang dia memang tidak punya kepercayaan, ya, paling 60. Masuk tahun kedua dia turun lagi, ya, paling angka 45 ke 50. Masuk ya itu dia terseleksi alam, tersisih. Sampailah tahun kelima nanti kalau ada 5 dari 100 itu makanya lebih ini sebenarnya, ya. Dia nggak nampak, tapi persaingan itu seperti itu. Karena ini kan seorang lawyer itu, ya, ini kan jasa. Ya. Jadi bang tadi seleksi itu kenapa bang? Bisa terseleksi dia di fase 5 tahun itu
makin deras seleksi alam. Ya, karena itu. Yang pertama ini saya katakan tadi bahwa ini adalah profesi yang juga ini jasa. Ya. Maka pernah dikatakan oleh Profesor Utu Hasibuan, dia katakan bahwa kunci di lawyer ini dua. Yang pertama kepercayaan, yang kedua adalah kemampuan. Kepercayaan, kemampuan. Ya. Seorang lawyer punya kepercayaan dari masyarakat. Ya. Pengguna jasa dia. Tapi ketika dia tidak punya kemampuan ketika beracara, maka dia hilang. Tinggalkan. Lalu kalau dia punya kemampuan, tapi ya tukang ngolah juga, makanya artinya gini, ya, nggak ada kepercayaan. Dia permainkan kepercayaan klien. Ada juga pengacara tapi tukang ngolah, Bang? Ada. Banyak malah. Ya, kita nggak tutupin. Makanya ada kadang-kadang kayak kemarin saya bersidang ya, di pengadilan agama. Lalu ketua majelis bilang, ya kan, nah kira-kira bagaimana ini penggugat, apakah mau langsung pada hari ini atau minggu depan aja? Ya. Kalau kami nggak ada masalah hari ini. Lalu saya katakan minggu depan aja yang mulia. Ya. Nggak, biasanya gini, pengacara itu kalau bisa perkara itu lama-lama aja, karena uang operasional terus jalan, kata hakim. Saya katakan maaf yang mulia, memang itu fakta. Tapi ini juga ya klien saya ini ya gimana ya, memang dia juga sebagai tergugat dia nggak punya uang, nggak berkemampuan lah emang. Jadi karena dia nggak berkemampuan, dia nggak punya uang. Kalau saya kan pengen cepat aja, karena biaya akan besar dan saya yang nanggung. Jadi itu seperti itu dia. Jadi Bang, dalam perjalanan Abang beracara atau menangani mendampingin klien, ada nggak kasus atau perkara yang Abang tangani itu yang apa ya, sangat menyentuh hati nurani Abang selaku lawyer dan selaku kemanusiaan? Ada 3 yang dalam 44 tahun itu, yang betul-betul itu bukan hanya menguras pikiran, biaya, ya, waktu, tapi termasuk menguras air mata. Ya. Yang pertama adalah pada tahun 2017 sekitar bulan Agustus ke September, ketika saya mendampingi perkara pembunuhan ya, di Kecamatan Tanjung Pura, di Desa Pantai Cermin, yang pelakunya adalah anak-anak. Anak bunuh Orang dewasa. Ya. Jadi pelakunya adalah 2, mereka kuburkan ini ya yang mereka bunuh gitu. Dan ketika di persidangan baru ini terungkap semua latar belakang kenapa ini mereka lakukan. Ya. Ternyata 2 anak mahasiswa ini dilahirkan dari rahim ibu yang berbeda, agama yang berbeda, suku yang berbeda, status sosial yang berbeda, tempat tinggal yang berbeda, tapi disatukan lebih dari saudara karena masa lalunya, masa kecilnya ya, sejak balita sama-sama ditinggalkan kedua ibunya. Jadi yang satu ya, yang namanya Willy Sinaga ini dari Lau Balang ya, perbatasan Tanah Karo dengan ya, Singkalang. Dia minta bantuan kawannya namanya Irfan dari Pantai Cermin Tanjung Pura untuk mencari ibunya. Karena dia sejak umur 5 tahun ditinggalkan ibu. Tapi Bang, tadi anak Karo perbatasan daerah, satu lagi Irfan Tanjung Pura, kok bisa ketemu nih Bang? Si Irfan ini sejak umur 90 bulan ditinggalkan ibunya. Ya, dia hanya ada kakaknya satu, sejak umur 10 bulan ditinggalkan, bukan 10 tahun, 10 bulan. Dia hanya sampai kelas 1 ya sanawiyah swasta di Jamaiyah Tanjung Pura. Ya, sebelum naik kelas 2 dia udah berhenti. Lalu dia pernah kerja di pajak Sikambing, ngukur kelapa, tinggal di pajak itu. Lalu ketika tahun 2016 dia akhirnya bekerja di Lau Balang, kilang padi. Dan kilang padi itu sebenarnya yang punya sendiri senang ketika Sirpan kerja situ, karena anak ini jujur. Jadi kalau menurut pengakuan dari sana, sebelum itu yang mengoperasikan kilang padi ini kan keluarga si pemilik. Jadi kalau orang misalkan nanti ngiling padi 1 ton, laporannya 500 kilo. Lalu sejak si Irfan di situ tidak bersih,
dia ditinggal tetangganya lah si Willy. Jadi mereka itulah kawan dia yang malam duduk, akhirnya samalah nasib mereka bahwa sejak kecil, sejak balita udah ditinggalkan oleh ibu. Ya, itu sebenarnya. Tapi bang, si anak 2 orang bunuh orang dewasa, Ya, perempuan, laki. laki. Jadi Abang tersentuhnya di mana? ketika Pembunuhan? di persidangan, Hmm. ya, ketika persidangannya, ya, sebelum pun ke persidangan, kebetulan gini, yang si Irfan, ayahnya adalah teman saya, Hmm. teman. Cuman dulu saya di SMP Muhammadiyah, dia di Sanawiyah Negeri, ya, Tanjung Pura, ya. Jadi saya tahu betul kisah, ya, si ayah daripada si Irfan ini, ya, sama si Irfan ini dan kakaknya ditinggalkan oleh ibunya ketika si Irfan umur 10 bulan. Si Irfan ini tinggal sama andongnya. Di satu sisi andongnya ini udah tua renta, jadi ayahnya juga harus mencari penghidupan, bukan hanya untuk anaknya tapi itu orang tuanya, bantuin sama orang tuanya. Hingga akhirnya kedua anak ini ditinggalkan di rumah. Dia sempat kerja ke Aceh, ke Pekanbaru untuk pemasangan instalasi listrik, dan di lingkungannya ini memang lingkungan sesat. Maka terungkaplah di persidangan bahwa sejak kecil si Irfan ini telah diajari untuk mencuri oleh tetangga-tetangganya. Tanjung Pura. Iya, seperti itu. Nah, jadi ketika itu, ya, orang tuanya datang, dia kasih tahu, ya, oke, saya tangani gitu, ya. Lalu ketika di polsek ketemu pula sama orang tua si yang satu, si Naga, si Willy, akhirnya ya udah sekaligus saya tangani dulu. Dan di persidangan lah akhirnya, ya, fakta-fakta yang terjadi dengan masa lalu mereka ini terungkap, ya. Tidak seperti yang diketahui publik dan tidak seperti di dalam BAP itu sendiri keseluruhan. Apa yang berbeda bang dari pengetahuan publik? Pasti pembunuh, pasti jahat. Faktanya bang? Tidak. Kok Ya, bisa jadi gitu? makanya sering saya katakan bahwa, ya, seorang anak dilahirkan dia ibarat kertas putih tanpa noda. Iya. Maka tergantung kita yang dewasa mau membentuk anak ini mau jadi apa. Jika mau dia hitam, torehkan spidol hitam di atas kertas putih. Jika mau merah, torehkan biru. Kalau mau dibikin belang-belang, coret-coret lah, gitu. Ya. Karena pada dasarnya semua anak, ya, yang terlahir dari seorang ibu, terserah dia bangsa apa, suku apa, agama apa, anak itu tidak punya dosa. Ya, makanya ada gini, seorang anak yang dilahirkan dari rahim ibu yang bisu, ayah yang bisu, maka dia harus dipisahkan, ya, dipisahkan dari orang tuanya. Karena kalau dia ikut sama orang tuanya, dia akan bisu. Jadi sama dengan itu tadi, ya, bahwa anak-anak ini, ya, karena kesalahan kita orang-orang tua yang menyebabkan mereka akhirnya jadi mesin pembunuh. Jadi bang, Irfan dan si Willy ini tetap divonis bersalah? Divonis, ya, divonis 3 tahun, ya, 3 tahun penjara, tapi bukan di penjara ini, di apa, lembaga pelatihan kerja di Tanjung Gusta. Dan karena ketika menjalani proses itu si Willy masih tetap berumur anak sebagaimana dimaksud, ya, anak mengacu kepada pasal 1 Undang-Undang 23 2004 junto Undang-Undang 35 2014 tentang anak, bahwa setiap orang berumur 0 sampai 18 tahun, ya, termasuk dalam kandungan, itulah definisi anak. Jadi ketika dia jalani setengah, dia masih anak. Makanya akhirnya, ya, 1 tahun setengah gitu. Dan sekarang hari seminggu, ya, sebulan lalu, ya, waktu sama dengan anak abang, dia udah tamat dan dia sekarang daftar di Fakultas Hukum. Jadi abang sama Willy itu sama Irfan masih berhubungan sampai sekarang? Yang paling sering komunikasi itu sama si Willy. Sama si Willy Ya, yang bahkan, masuk Fakultas Hukum ini? Ya, saya kalau manggil si Willy sampai sekarang, kalau dia telepon atau di WA, saya nggak manggil namanya, tapi saya panggil anak. Anak? Iya. Jadi si Willy ini udah kayak anak abang sendiri ya? Iya. Anak ketemu dalam Iya. perkara ini ya? Luar biasa. Beda agama. Beda agama bang? Tapi ya itu tadi. Bang, kabarnya bang ada puisi tentang kasus itu? Nggak? Iya, tapi Nggak usah di lain kali. Ya. Nanti terus terang saya cengeng. Nanti kalau saya bacakan itu saya nangis duluan. Jadi
rasanya unik gitu kan kalau ada kasus persidangan di tangan Bang Togar, di tangan pengacara, tapi di perjalanannya ada puisi yang dibacakan di persidangan. Itu unik kayaknya. Tapi disimpan dulu sama Bang Togar kayaknya nanti. Iya. Karena itu tadi kalau sebenarnya itu puisi pun bukan saya punya. Oh. Sekitar tahun 2011 saya dapatkan sebenarnya di internet, tapi nggak ada pengarang. Lalu saya gubah, saya perbanyak dan setiap dulunya saya sering kan sebagai narasumber sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan TKDRT, ya baik, ya saya narasumber tetap dari Pemkab juga. Ya. Setiap itu saya bacakan, ya. Itu minimal setengah dari peserta pasti nangis. Jadi makanya kalau itu jangan singgung-singgung, nanti saya yang duluan nangis. Ternyata Bang Togar punya sisi melankolis. Iya. Bahkan saya sebenarnya sebagai sebagai sosok dalam hal-hal tertentu ketika menyangkut persoalan orang lain, ya, menyangkut persoalan orang lain, ketika ada orang terjuni atau ada orang hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kemiskinan, saya orangnya paling cengeng kali. Mudah tersentuh. Tapi ya, saya tidak akan menangis ketika menghadapi masalah saya pribadi. Kuat ya Bang. Nggak akan nangis. Tapi kalau orang lain saya Tersentuh ya Bang. sering. Rata-rata ketika saya membacakan nota pembelaan di persidangan, selalu saya nangis. Seperti itu. Bang, terkait hukum Bang, masih terkait hukum. Ada yang banyak orang bilang itu kalau hukum itu di Indonesia ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Betul itu Bang? Ya. Bisa. Ya karena gini, sebenarnya tidak ada satu pun ya, produk hukum ya, itu yang mendukung seperti yang dikatakan orang bahwa hukum itu dalam pelaksanaannya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Di sini memang persoalannya adalah ya manusianya yang diberi amanah, diberi kepercayaan ya, oleh negara untuk menjalankan hukum itu. Oknum berarti Bang ya? Ya, jadi oknumnya yang seperti itu ya, makanya ada istilah di dunia hukum bahwa sebaik apapun hukum itu dirancang ya, disahkan dan diberlakukan, jika yang menjalankan itu buruk maka hasilnya pasti buruk. Namun seburuk apapun ya peraturan perundang-undangan itu dirancang, disahkan dan diberlakukan, jika yang menjalankan baik hasilnya akan baik. Dan Indonesia ini adalah negara kebanyakan undang-undang. Jadi memang persoalannya di sini ya mental, kembali mental manusia ya. Karena gini juga, saya ada ngobrol-ngobrol dengan beberapa hakim teman saya, teman-teman kuliah waktu di pasca sarjana. Mereka sendiri ketika mau menegakkan hukum itu sebagaimana aturan, mereka nggak berani. Contoh misalkan ada euforia yang berlebihan di negara ini, misalkan tentang tindak pidana korupsi, ya. Padahal kan salah satu asas daripada hukum pidana itu kan ada asas ya praduga tidak bersalah. Kadang hakim itu sebenarnya ya, di persidangan itu sepanjang itu dari pemeriksaan saksi, dan hakim itu kan rata-rata juga ya karena memang itu tiap hari dia seakan punya ilmu psikologi, dia mengetahui itu bersalah atau tidak. Oh gitu. Iya. Karena dia saking seringnya menangani kasus. Jadi kadang-kala gini, dan ini fakta yang sering terjadi. Siapa yang dijadikan sebagai tersangka lalu terdakwa tindak pidana korupsi, kadang-kala bukan yang dipersidangkan, yang disidangkan itu. Gitu pula Bang. Itu persoalannya. Jadi biasanya ya, yang keseringan kadang-kala ya, apalagi penyidikannya ya penyidik oknum kejaksaan lah di daerah. Kadang-kala tapi itu persoalan ya, enggak dalam tanda petik nggak ada setor jadi tersangka. Artinya kalau kita mau jujur ya, kalau mau dicari salahnya pasti semua salah. Bisa tuh Bang. Bisa. Yang ada salahnya dicari salahnya bisa Bang. Bisa. Seperti itu. Kaitkan aja dengan ini. Karena kalau bicara tentang apa ini ya, tapi itu tadi
kadangkala kan ada ya perkara tindak pidana korupsi itu tersangka dan terdakwanya Tunggal ya. kalau bagi saya kalau terdakwa korupsi tunggal saya bilang itu bukan korupsi, Jadi bang, itu pencuri. bukankah pencuri sama korupsi sama bang? Itu beda? Ya sama mencuri Iya. ya cuman dia bukan ke pidana umum seharusnya. Kenapa gitu? Kalau berbicara tentang anggaran keuangan negara ya termasuk keuangan daerah ya tidak mungkin rasanya pelaku tindak pidana korupsi itu bisa dia melakukan itu sendiri. Pasti ada mungkin. sistem yang mendukung bang. Itu udah pasti. Sistem atau orang sekelilingan. Lalu kenapa? Cuma Dan satu. gini, hakim dia tidak punya kewenangan. Jadi ada contoh ini, perkara Langkat lah kita bilang, kita buka kembali tahun 2014 2014 ya bang. 2014 6 tahun yang tentang lalu. ketika dua mantan ya. Satu waktu itu sekwan aktif, yang satu mantan sekwan aktif menjadi tersangka dan terdakwa tindak pidana korupsi Pengadilan Tipikor Medan ya. Kok bisanya anggota dewannya nggak ada? Ikut terseret. Ih, padahal yang buat itu kan bukan mereka, bukan sekwan. Buat apa bang? Merancang perjalanan dinas termasuk yang fiktif itu kan bukan mereka. Mereka kan hanya pendamping. Ya, pendamping menyiapkan kebutuhan administrasi, kebutuhan kan itu fungsi sekwan. Iya. Lalu kok anggota dewannya satu pun nggak ada yang masuk? Mantan sekwannya dua-dua di dalam. Kayak skema setting ya bang? Ya memang disetting. Ya, terus terang ya, itu disetting. Kita sempat berapa kali surati termasuk di KPK kembali mensupervisi ke bawah, tapi bawah tetap tidak mau melakukan menarik ya. Jadi kadang-kadang ada gini, penyidik tindak pidana korupsi ini sengaja dia putus mata rantai korupsi itu. Ini kayak sama bang, abang tanggal 10 April 2020 barusan ini ada nulis pengakuan yang diarahkan Ya, polisi. Itu kayak seperti ini bang? Atau berbeda? Jadi gini, kalau dia tentang tindak pidana korupsi, itu saya katakan, kalau bicara tindak pidana korupsi tentang anggaran, misalkan kabupaten kota provinsi, ya kementerian dan ini, ya itu tadi kayaknya kalau benar-benar di ini nggak akan ada yang nggak salah, ya, nggak akan ada yang nggak salah. Bahkan gini, kalau kita mau jujur, ya penggunaan keuangan negara, ya yang berasal dari APBN dan masuk di dalam DIPA misalkan di Kejaksaan Agung ke bawahnya, Mabes Polri ke bawahnya, pasti temukan korupsi. Iya pula ya. Contoh gini aja, ya itu seperti di kepolisian kan ada biaya operasional, bukan hanya reskrim, Iya. tapi sabara itu ada. Coba jujurlah mereka terima nggak itu? Hanya teken kebanyakan itu. Gitu. Jadi hampir di semua lini, ya. Seperti itu yang terjadi. Kalau yang terkenal kasus korupsi di Polri, Susno Duaji ya bang? Ya, dan Susno Duaji akhirnya kan hanya dicari-cari. Susno Duaji dipersangkakan sebagai tersangka tindak pidana korupsi, ya, tentang biaya pengamanan pemilu, ya, tahun 2004, waktu dia menjabat Kapolda. Iya. Ya, maaf, memangnya hanya dia Kapolda yang terima anggaran itu? Seperti itu. Kenapa sebenarnya Susno Duaji? Maka saya pernah bikin tulisan tentang mengkaitkan dengan judulnya adalah perlindungan saksi tindak pidana korupsi menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Dan di situ saya paparkan apa yang dialami Susno Duaji. Artinya gini, Susno Duaji itu ya karena ini dia berupaya menutupi apa yang terjadi di tubuh kepolisian ketika ada konflik antara kepolisian dengan KPK. Itulah dengan istilah cicak lawan buaya. Cicak kasus buaya. Terakhir dia yang tersudut. Iya. Lalu dia bukakan. Begitu dia bukakan, dia ditersangkakan. Seperti itu dia. Ya? Iya. Nah, makanya sulit untuk korupsi di Indonesia ketika memang perilaku daripada petinggi-petinggi masih seperti itu. Artinya siapa yang mau buka, ya kau masuk. Jadi bang, pengakuan salah yang diarahkan polisi itu seperti apa? Jadi bang? gini, sebenarnya kalau ya kita pernah hukum acara kita Undang-Undang Nomor 8 ya tahun 81 sering didengarkan merupakan ya satu undang-undang ya
eh, mahakarya putra Indonesia. Karena KUHP itu KUHP 08 tahun 81 itu bukan produk Belanda, itu Asia. Tapi katanya produk Belanda, Bang. Bukan, itu KUHP. Oh iya. Hukum acaranya tidak. Ya, karena kalau KUHP itu kan Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Iya. Itulah Kitab Undang Hukum Pidana. Jadi dia gini, sebenarnya sejak tahun 81 sejak diberlakukan sama dengan sekarang. Walau ada beberapa pasal yang mengalami perubahan karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Namun dulunya ya, dulu ada ini ya, ada ya, penyidik, misalkan penyidik tindak kepolisian itu, dia pinggirkannya dulu hukum acara, karena hukum acara itu kan mengatur bagaimana melakukan penerimaan laporan sampai kepada di persidangan gitu ya. Dulu sering dibuat gitu, tangkap dulu, bukti nanti. Begitu, Bang. Iya, Ke kantornya dulu gitu. tangkap dulu, Tangkap dulu. baru pukuli. Pukul itu. Iya, pukuli. Udah tangkap pakai pukul lagi. Nah, suruh ngaku. Jadi makanya dulu ada itu di internet, ada kalau mau baca. Ada saya bikin artikel tahun 2004 judulnya Menilai Polri dengan Hati. Menilai Polri dengan Hati. Ada kalau bisa dicek tuh, Bang. Di mana bisa. kalau ngeceknya, Bang? Ketik Kalau aja di pengen Google. baca-baca. Di Google ada, Bang? Iya, Menilai Polri dengan Hati. Menilai Polri dengan hati. Jadi ini seperti tersistem, walau bukan sistem. Ya, jadi kebiasaan, karena kebiasaan dianggap bahwa itu kebenaran. Iya. Ya. Makanya ada saya kisahkan itu gini. Ya. Dan ini sebenarnya adalah seperti bunga rampainya kisah ketika polisi pada tingkatan perwira, ya, itu dikisahkan. Kalau misalkan di Semarang ketika mereka pendidikan perwira itu dikisahkan. Dan itu salah satunya dimasukkan kembali dalam buku karangan salah satu penulis Polri itu ya, namanya Anton Tabah, ya, kira 2 tahun yang lalu baru pensiun. Itu penulis dari ini, dan dia bukan dari Akademi Kepolisian tapi dari sekolah perwira ya, Sepamilwa gitu. Ya. Maka dia ini kan ya, dia kisahkan di dalam itu ya, pernah dilakukan yang namanya ya perlombaan kehebatan polisi se-Indonesia sedunia internasional ya. Jadi itu dibuat di Swedia. Swedia terkenal dengan alamnya yang dingin bahkan beku, dan binatang yang paling terkenal adalah beruang gurun ya. Lalu Amerika dengan kecanggihannya dikirimnya pasukan hanya sekitar 10 orang pilihan dari Amerika ya, dengan persenjataannya yang canggih. Israel juga ya, dia kirimkan dengan teknologinya ya, salah satu senjata jarak kontak dekat itu kan sampai sekarang diakui adalah Israel. Itulah uji, dikirim itu ke sana. Lalu dikirim dari negara lain yang dari Asia, tapi yang Indonesia dia kirim 1.000 orang, 1 batalion untuk mengikuti pertandingan. Lalu ketika di sana ya, baru dikasih tahu perlombanya apa. Ada profesor ahli kepolisian di Swedia, maka ternyata ya, perlombanya adalah untuk mencari ya kelinci yang dilepaskan di hutan. Cuman lombanya, Mas. Lalu datang Amerika dengan alat-alat perangnya. Ini hutan dibombardir pakai bom. Ya, kelinci gak datang. Lalu datang orang Israel dengan strategi intelijen, radar ini itunya, lepaskan juga tak dapat ya. Yang bingung polisi Indonesia, dia 1.000 orang ya, belajar dari pengalaman katanya masa lalu gerilya, maka bikin mereka pagar betis ya, pagar betis itu. Ternyata kelinci tak keluar, yang kelaparan pasukannya. Akhirnya sampai, karena batas waktu hanya 3 hari ya, hari kedua sore ya, polisi ini udah bingung mau pulang ke Indonesia, takut karena ada perintah di sini kalian harus menang. Patang pulang sebelum menang. Iya. Lalu mulailah akal-akalan, karena Swedia itu banyak yang namanya beruang biji itu kan di sana. Ditangkaplah beruang, dipukuli. Itu dipukuli ya. Ngaku kau adalah kelinci. Mana bukan kelinci? Lalu dia antarlah ke si proposer sebagai ketua panitia. Ya.
ini apa kalian? Kok kalian bawa beruang? Hmm. Perlombaannya kan kelinci. Maaf Prof, tanya sendiri sama dia. Lalu si Prof bertanya, kau beruang apa kelinci? Saya kelinci Prof. Karena nggak tahannya dipukuli. Jadi itu maksudnya Itu sebenarnya. pengakuan Iya. kesalahan yang diarahkan polisi. Iya, dipaksa Untuk mengaku. untuk mengaku bahwa dia melakukan satu perbuatan pidana. Ya. Alhamdulillah sekarang itu memang presentasinya berkurang. Dan kalau yang masih ada itu sebenarnya di tingkat polsek, di tingkat polres. Kalau di tingkat polda agak berkurang. Kalau di Mabes malah lebih bagus. Ya. Jadi dulu gini, ya, Juper atau penyidik pembantu menurut hukum acara itu, ini kalau dia meja, ya, Iya, Bang. di belakangnya ada tongkat bisbol itu. Ah. Kalau payah kali pokoknya. Seperti itu tuh. Padahal itu kan pelanggaran hak asasi manusia. Sebenarnya penyidik dalam perkara tindak pidana apapun, ya, dia tidak perlu kejar pengakuan, tidak perlu kejar pengakuan. Walau menurut hukum acara pengakuan adalah bukti yang sempurna, tapi nggak boleh. Keterangan. Makanya hukum acara itu telah mengatur bahwa seorang terdakwa tidak boleh disumpah karena dia diberi hak untuk mungkir, hak untuk bohong. Oh gitu kok. Iya, mana boleh itu disumpah. Seperti itu. Jadi seharusnya ya buktilah, ya. Bukti itu kan keterangan saksi, petunjuk, ya banyak itu yang membuktikan bahwa seseorang melakukan. Karena kalau dibikin pun seperti itu bisa dipersidangkan kan dia cabut keterangan pengakuan itu. Tapi itu masih terjadi. Ya. Di Langkat masih ada Bang? Ada. Kita nggak tutup-tutupi ada. Ternyata masih ada. Di Langkat itu praktek pengakuan kesalahan yang Diarahkan oleh ya penyidik, baik penyidik maupun penyidik pembantu itu masih ada. Bang, semalam tuh kan Bang, Abang posting lah tuh, di YouTube lah. Kami cek-cek di YouTube, cari data Abang di YouTube, ketemu yang namanya Abang pernah gugat pejabat Polri 25 rupiah. Ini apa lagi Bang? Ya, jadi itu sebenarnya terjadi di akhir 2008. Suatu hari sebelum puasa 2018, setelah saya selesai nangani perkara di Kecamatan Serampah, ya, di sana ada orang yang dituduh melakukan perampokan 4 orang. Ya, ini masyarakat miskin banget. Satu dusun, pekerjaan mereka hanya ya, Petani. kuli bangunan, kuli panggul. bikin batu bata. Jadi di sana itu walau kondisi sekarang maju bikin batu bata, maka si suami lah yang mijak-mijak. Jadi nggak pakai kerbu atau mesin. Baru Masih manual kali Bang? Iya, kaum ibu yang mencetak. Seperti itulah. Lalu disangkakan di akhir 2017 menjadi tersangka perkara ya pencurian dengan kekerasan atau yang sering kita kenal perampokan. Ya. Dan akhirnya pada bulan Mei tahun 2018 ya saya dan kawan Bang Dasar Tarigan membela itu 0 rupiah selama 5 bulan. Mendampingi? Iya. 0 rupiah? Iya. 4 orang 0 rupiah? Iya. Setiap minggu. Berapa tim Bang? Berapa orang satu tim? 3 orang. 3 orang Bang Dasar Tarigan. Iya. Tapi yang satu rupanya nongkoh juga. Yang 2 ini kami nggak tahu, katanya nggak ada, ya udah. Jadi selama 5 bulan tiap minggu bersidang. Ya. Makanya itu ada juga video demonya. Ya. Ya waktu itu kalau dipikir masuk dari Kuala Namu aja pintu tol keluar Serampah 42.500. Iya. Kadang-kadang istri saya bilang gitu, masih adanya uang abang untuk ngisi. Tapi saya yakin aja gini. Jadi gini, orang nggak percaya kadang-kala saya bawa mobil, ya mobil tua seperti itu. Jika udah saya isi minyaknya, kalau keluar kota misalkan ke tebing kayak sekarang ada nangani perkara, ya udah saya isi ya Pak etolnya. Uang di kantong saya cuma 50.000, saya berani sampai tebing tinggi. Sampai Bang? Berani. Minyak udah diisi. Orang kan takut. Iyalah. Naik sepeda motor aja takut. Iya. Nanti bocor. Saya enggak. Dan saya yakini ketika niat kita dan kita lakukan itu untuk membantu orang, Allah tahu itu. Enggak pernah ngalamin apa-apa kok. Dibantu Bang? Iya. Jadi itu akhirnya bebas murni 1 minggu sebelum puasa tahun 2018. Dan setelah itu jumpalah di sini datang ya seorang bapak beserta istrinya datang ke rumah.
datang ke rumah 2018, ya 2018 juga. Pas selesai 5 hari dari sana lah, puasa pertama, lalu dia cerita lah bahwa anaknya korban penganiayaan udah 10 bulan perkaranya nggak naik di Polres Langkat. Di Polres Langkat. Akhirnya dia ceritakan, saya tanya dari mana tahu bang ke saya, yang adiknya ada perempuan bilang saya dulu pernah peserta sosialisasi di kantor Camat Inai dan Pak Togar adalah narasumbernya. Dari situlah Itu saya kenal ya. lalu diceritakan kisah itu semua. Saya bikin puasa malam itu, tidak ada biaya taken puasa sama sekali, nggak ada. Ya materainya saya gitu. Itu malam Seninnya langsung saya datangi ke Polres dekat. Ketika saya pertanyakan di PPA, ya itu ada jawaban. Ya saya tahu itu skenario. Ya kanitnya bilang kepada Jupernya, itu perkara atas nama si ini apa belum dilimpahkan? Si Juper bilang belum bu. Saya kasih waktu ya setengah bulan, itu harus limpah. Tapi saya lihat dari wajahnya, ya ini sandiwara. Dah oke. Ya saya kan ya nggak boleh langsung membantah. Oke. Lalu setelah itu saya ke kejaksaan. Saya cek memang nggak ada perkara. Perkara apa bang? Penganiayaan Penganiayaan anak ini kelas 5 SD. Jadi motivasi abang menuntut oknum Polri itu, pejabat Polri Jadi itu? gini, setelah itu saya tunggu, nggak ada juga setengah. Lalu saya surat gitu, sebagai kuasa daripada pemberi kuasa orang tuanya kan, saya surat gitu. Saya surat waktu itu Polres saja. Kadang-kadang kan gini, kita harus menjaga perasaan. Nanti kalau kita surat kebusan sana bilang kelewat kali lah kau kan, bisa diselesaikan sini ya. Maka surat itu mempertanyakan perkara itu. Orang LP-nya pun ada sama orang tua si korban. Ya, kita uraikan, nggak ada. Akhirnya saya balik ke kejaksaan, saya ketemu dengan JPU yang ditunjuk perkara itu. Saya tanya, apa dia bilang, bang perkara ini udah kami hapus register. Kenapa? Karena nggak dilimpahkan berkasnya. Ya memang harus dihapus. Oke ya udah. Ya. Saya surati kembali Kapolres Langkat, Kapolda, Kapolri, Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, ya, Menteri Pendidikan, sampai Presiden. Nggak ada juga. Nggak ada respon? Nggak ada. Akhirnya ya datang juga orang tua si korban. Saya cuma bilang, sebenarnya gini Pak, dari kemarin saya mau bilang sama Pak, yang paling bagus ini digugat. Kami nggak ngerti Pak Toga. Cuman terus terang saya nggak mungkin bilang sama bapak sama ibu, karena saya tahu kondisi bapak sama ibu. Jadi bapak ini juga pekerja buruh membuat batu bata, bukan punya usaha batu bata. Di Hina? Iya, di Pasar 3 ya. Desa Mukapaya. Jadi gini aja lah, sabarlah kalian. Nanti habis lebaran ya, ada duit saya yang juga. Karena ini daftarnya itu ya, daftar bayar itu kan perdana. Yes. Akhirnya setelah lebaran saya gugat. Ya, saya gugat. Pikiran saya kalau gugatnya sampai Kapolri itu biayanya sekitar 1.250.000 biaya pendaftaran perkara. Ternyata ketika saya letakkan, tergugat satu adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolda Sumatera Utara, Kapolres Langkat, tergugat satu. Tergugat 2 ya Kasat Reskrim Polres Langkat, tergugat 3 KBO Reskrim Polres Langkat, tergugat 4 Kanit PPA Polres Langkat, tergugat 5 Jupernya. Gitu saya daftarkan ya 1.840.000 tambah biaya lainnya, itu makanya saya bilang 194 ya, memperbanyak ininya. Keluarlah dari uang kantong apa? ya, jadi kita daftarkan kan dihitung sama pihak pengadilan. Ini bang uang saya 1.250.000. Lalu saya telepon kawan-kawan di Stabatnya, ya, kawan-kawan Dayak juga ada pegang uang, nggak ada. Akhirnya saya kembali saya tarik lagi, kan harus dicabut. Ya, malam saya tanya sama istri, ada minta uang apa, nggak cukup daftar ada. Besoknya saya daftarkan lagi, dan di situ di gugatannya ya, inti dari gugatan itu adalah agar pihak tergugat, para tergugat ya, melimpahkan perkara ini. Nah itu unsur perbuatan menghukumnya itu. Ini kan udah ini kenapa nggak dilimpah? Iya. Maka di situ bukan uangnya. Jadi gugatan perbuatan menghukum itu kan dibenarkan
ya, karena di situ ada kerugian material dan ada kerugian immoral. Kerugian immoral itu nggak terhitung, mau berapa miliar silakan, itu dibenarkan oleh hukum perdata. Tapi yang saya gugat enggak. Yang saya gugat adalah agar hakim menyatakan bahwa gugatan ya diterima, menyatakan perbuatan para tergugat ya yang tidak melimpahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum, kejaksaan negeri adalah perbuatan melawan hukum, ya, menghukum ya para penggugat agar membayar kerugian penggugat, satu, kerugian material ya, uraiannya disebabkan penggugat tidak mengerti tentang hukum, maka harus membayar jasa advokat sebesar Rp5. Baru kerugian imoralnya ya, akibat ini menimbulkan rasa sedih berkepanjangan berlarut, rasa malu, maka penggugat mengalami kerugian imoral ya sebesar Rp20 dan ya untuk itu para tergugat diwajibkan tanggung rentek bayar Rp25. Hanya itu sih. Dibayar bang? Akhirnya ketika sidang pertama kan sidang perdata itu kan wajib mediasi mengacu kepada Perma nomor 1 tahun 2016. Masuklah ke ruang mediasi ya, memang hakim mediasi pun bilang cobalah ini Pak, katanya sama tergugat, gugatan ini Rp25, ini bukan uang, ini rasa keadilan. Ya memang ini kan persoalan rasa keadilan gitu. Akhirnya mereka minta itu ya, saya katakan gitu, oke kalau mau kita tanda tangan, tapi satu syarat, saya nggak mau ditokohi, limpahkan berkas perkaranya sama tersangkanya ke kejaksaan, asal dinyatakan tahap 2 teken perdamaian. Akhirnya teken ditahan sama kejaksaan, kami teken perjanjian lama, ajukan kembali ya, jadilah putusan. Jadi esensinya itu bukan nilainya, bukan uangnya, bukan rasa keadilan. Rasa keadilan yang harus kita tegakkan bersama-sama. Iya, jangan karena orang miskin diperlakukan seperti itu. Saya terus terang aja, Bunda ya, saya paling apa? Saya bilang gini, silahkanlah kalau kalian misalkan siapapun mau ya mau memperlakukan orang kaya, walau bukan dianjurkan. Iya. Tapi jangan jolimi orang miskin, karena aku akan muncul. Iya. Iya. Memang Bang Togari selalu muncul dalam kasus-kasus yang orang-orang yang kurang berkemampuan lah, Ya. selalu ada gitu. Jadi luar biasa. Salut kita sama praktisi hukum seperti Bang Togari. Mudah-mudahan ada 2 atau 3 atau lebih lah togar-togar lubis di Kabupaten Langkat ini. Bang, kemarin itu kan akibat COVID ini rame tuh yang menghujat Menkumham terkait pembebasan tahanan, Asimilasi ya, sebenarnya, asimilasi tahanan yang dalam rangka berpikirnya itu secara umumnya over capacity. Nah, menurut Abang benar atau salah itu apa yang dilakukan Menkumham? Ya, dan kemarin Presiden mengatakan untuk perkara korupsi tidak. Tidak, ya korupsi tidak. Tapi kalau saya ditanya, saya pribadi, tapi pandangan saya Iya. Adalah satu fakta yang tidak bisa ya dibantah pada saat ini. Hampir semua lapas rutan itu memang over kapasitas, ya, over kapasitas ya. Makanya sebenarnya hukum di Indonesia kedepannya juga bukan harus bagaimana menghukum orang lebih lama sama tentang tindak pidana korupsi, kalau itu enggak juga, percaya. Karena tidak ada penelitian apapun yang pernah membuktikan bahwa orang dihukum ya, lama ya maka dia akan jerah atau menjadi efek jerah bagi orang lainnya, nggak ada ya. Tapi kalau misalkan tindak pidana korupsi yang ada yang dilakukan adalah misalkan tindak pidana pencucian, perampasan ya, bahkan termasuk harta dia, warisan dari orang tua jemput sekalian diambil, kalau itu mungkin enggak ada, dimiskinkan Ya. Tapi kalau yang namanya sama yang paling banyak ini kan tahanan kita, narapidana ini kan sebenarnya narkotika. Iya, narkotika. Ayo jujurlah sebenarnya kalau kita bicara narkotika ya, Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika jelas telah mengamanahkan bahwa ya, pengguna pemakai itu adalah korban. Pengguna pemakai adalah korban.
sama dengan misalkan adanya surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 tentang penanganan tindak pidana narkotika. Di situ jelas dikatakan oleh Mahkamah Agung bahwa dalam perkara narkotika ketika barang buktinya di bawah 1 gram maka dia wajib direhabilitasi. Tapi Bang, kebanyakan yang kita lihat itu ditahan. Iya, pengedarnya penuh. yang dilepas. Makanya penuh. Iya, Yang di bawah yang Itu, 0, dan itu surat edaran Mahkamah itu ditahan Bang. Iya, Dibilang pengedar. Tapi bandar masih berkeliaran. Ya kan gitu benar Bang? berkeliaran. Itu persoalan. Jadi gini, kalau kita kaitan dengan persoalan COVID, ya, ya kita tahu, ya, walau belum melihat secara nyata, tapi melalui berita, melalui media, ya, bagaimana dampak daripada wabah ini. Kalaulah misalkan kena aja satu itu direkam, ya atau ditahan, macam mana? Ya itu tadi, makanya sama dengan perkara anak, Bunda ya. Saya sering katakan dalam nota pembelaan perkara anak, saya sering nangani perkara anak itu dibayar, ya nggak apa-apa. Karena mereka adalah anak-anak bangsa, itu anak-anak kita semuanya. Saya sering katakan, bicara tentang anak, tidak ada anak si Adi, tidak ada anak si Ida, yang ada anak-anak kita. Ya. Jadi dia gini, persoalan narkoba ini sering kali juga politik. Padahal ada Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peran pidana anak. Perkara-perkara itu seharusnya anak itu didiversi, anak berhadapan dengan hukum itu. Jangan kaku lah melihat perkara anak, karena mereka selalu korban. Jangan ngejar target ya Bang. Iya, dan ini sama dengan persoalan. Maka saya sering katakan gitu, bahwa penelitian di seluruh dunia telah membuktikan bahwa penjara merupakan pusat pendidikan kriminalitas terbaik bagi anak. Jadi udah kayak gitu kita masukin anak-anak kita. Sama ini tadi, adakah jaminan bahwa orang pelaku tidak pidana lama di dalam tahanan maka dia akan baik? Belum tentu ya. Nggak ada kan? Nggak ada. Indikatornya Jadi besar. sama kayak kemarin itu, saya nggak ada kaitan yang namanya menteri, nggak ada persoalan Jokowi. Yang dikeluarkan itu juga sebenarnya kan ini ada aturan ya yang ditambah dulunya melalui kalau nggak salah PP, bahwa ya narapidana perkara narkotika itu dia tidak memiliki hak untuk pembebasan bersyarat. Itu dia, sama dengan juga kasus korupsi, kasus terorisme. Iya. Ya. Yang ada apa dia ya, yang dia dapatkan hak adalah hak, misalkan hak potongan ketika Idul Fitri, Ya. Idul Adha, tahun baru 17 Agustus Agustus, ya. Jadi yang ini pun yang dimaksudkan, karena untuk mengapakan itu tadi, yang boleh dikeluarkan itu yang telah menjalani 2/3. Yang Hukum acaranya kan memang itu. yang hanya 2/3 ya. Yang udah menjalani 2/3 yang boleh pulang. Bukan semua yang. Kan gitu. Tapi juga yang bilang gini Bang, ini apa mau Menkumham? Yang di luar suruh di rumah, yang di dalam rutan suruh keluar. Iya, jadi maunya gini, melihat satu persoalan itu kan jangan diginikan, ya. Kita gitu. Kenapa kemarin misalkan tentang inilah ya, apa namanya, PSBB gitu ya. PSBB ya. Orang lalu Kapolri mengeluarkan instruksi. Awalnya kan cuma himbauan, Himbauan. ya. Lalu sekarang bisa dapat dipidana. Masalahnya gini, di Indonesia ini satu, gitu, ya. Kalau himbauan nggak laku, Begitu pula Bang. nah, ini karakter orang Indonesia, ya. Nanti keras sekali salah juga. Salah juga. Maka saya sering bilang kalau seluruh itu, ya sama dengan Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau saya narasumber sering bilang kayak gitu, saya nggak ngerti lah bu, ibu-ibu, ya. Semua serba salah. Ya. Nanti kalau misalkan suami keras sekali melakukan salah, lembek pun salah. Salah, kurang tegas. Karena ternyata banyak orang mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama karena lembek juga. Oh, itu lembek lain Bang. Itu lembek lain. Bang, kalau menurut pandangan Abang, penegakan hukum di Kabupaten Langkat ini sudah baik atau buruk? Sebenarnya mohon maaf, tapi ini pendapat saya pribadi. Iya, pribadi. Ya, penegakan hukum di Langkat ini hampir dari semua sisi, baik pidana umum maupun pidana khusus. Karena gini, pidana khusus itu kan belakangan itu kan
kitab undang hukum pidana umum itu kan sebenarnya yang tebalnya segini itu tinggal tipis loh, karena dia keluar ya. Ya, ada undang-undang perlindungan anak, ada undang penghapusan kekerasan, undang-undang kehutanan, tindak pidana korupsi, semua jadi pidana khusus gitu. Dan berlakulah asas lex specialis derogat generalis gitu kan. Undang-undang khusus menyampingkan undang-undang umum. Tapi kalau ditanya bagaimana penegakan hukum di Langkat, ya jawaban saya prihatin. Prihatin. Ya. Tidak buruk, tidak baik, tapi prihatin. Artinya Nah, gini, silakan kalau nanti diartikan kita gitu. ini, maka kita dibilang nanti terlalu ini ya, Ekstrim ya bang. ya terlalu ekstrim, Terlalu apa, keras apa gitu. Bukan, tapi dia itu tadi ya, memprihatinkan. Salah satunya nggak usah jauh. Ya, Langkat, kita di Langkat tidak malu udah berapa tahun dari sisi ya, ini bicara rumah tangga. Ya. Langkat ini kan mungkin sampai sekarang kalau jumlah penduduk sekitar 1.200.000 kalau mengacu kepada data yang lalu ya, itu makanya anggota DPR 50 kan gitu kan. Angka perceraian aja di Langkat itu Perceraian. ya 1 tahunnya itu di pengadilan agama harus bukan lama, berarti Islam Iya. ya, sekitar antara 1.200 sampai 1.400 bercerai Per tahun. per tahun, Tinggi tuh bang. belum di bagian dalam negeri. Itu angka yang tinggi tuh. Bang. Jadi gini perbandingan, Medan urutan 1 wajar, jumlah penduduknya berapa? Iya. Langkat. Oke, Deli Serdang hampir 5 juta jiwa. Iya. Kok angka perceraiannya hampir sama Deli Serdang dengan Langkat? Berarti bang, indeks kebahagiaan Langkat itu kecil. Dan Rendah. artinya gini, di mana ya dulunya kan dikenal Langkat itu adalah Serambi Mekah. Iya. Ya. Jadi seharusnya siapapun kita, termasuk ya orang yang diberikan kepercayaan untuk memimpin kabupaten itu, termasuk orang yang diberikan kepercayaan sebagai wakil daripada kita semua, ayo ya berpikir tentang ini. Bang, saat ini kan dunia ini dilanda virus yang dibilang orang COVID-19 atau COVID-19, termasuk di Indonesia. Menurut abang, apakah sudah tepat kebijakan pemerintah pusat dalam memperlakukan PSBB Bang, di wilayah-wilayah tertentu? Kalau melihat persoalan misalkan yang saat ini melakukan itu Jakarta, ya, Bandung, Tangerang, Bekasi, ya, memang harus. Memang harus. Karena gini, kalau saya lihat di televisi gitu ya, bahwa jumlah yang positif segini, ya, setengahnya lebih Jakarta. Iya bang, angka tertinggi. Iya. Artinya, apalagi ini mendekati dia mau Ramadan nanti, ini kan ada satu di Indonesia nih Biasa. yang nggak ada di negara mana, ya tradisi mudik. Iya, mudik. Ya. Artinya gini, kalau sekarang ini dengan apa ya kondisi seperti ini, ya nggak usah lah dulu mudik, bisa video call kok sekarang. Iya. Jadi kadang-kadang bangsa kita lucu. Oh kami apa video call dia bisa juga kok, sama anak-anak kami susah 1 bulan ngisi paket anaknya juga 70.000. Jadi itu yang kita ini. Jadi artinya ya ini semua adalah untuk kepentingan kita keseluruhan. Ya. Untuk apa sih ini? Pulanglah kampung pada saat ini tidak terdeteksi. Di kampung pun mungkin kalau pulang mudik tahun ini, orang di kampung nggak mau jumpa. Iya. Jadi untuk apa? Iya. Itu perlu gitu. Tapi kalau seperti daerah kita Belum bang. bukan itu, tapi yang paling dibutuhkan seperti di Kabupaten Langkat ini adalah ya ada regulasi, menyambut regulasi pemerintah pusat bagaimana untuk membantu ya masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat virus ini. Iya. Jadi regulasinya udah jelas gitu. Ya. Tapi di sini kayaknya nggak juga sih. Belum ada kayak itu lihat bang. Belum nampak gerakannya kayak di tempat-tempat lain kita masih yang tanpa inisiatif ya bang. Iya. Jadi maka saya katakan gini, saya nggak bermaksud ya menyalahkan siapapun. Iya. Ya. Tapi ini persoalan bangsa, ini persoalan rakyat. Secara nyata kita melihat dampak daripada ya, dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat wabah ini. Ya. Saya nggak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi saya ya lebih setuju dengan moto TNI kita dulu. Sering dia katakan bahwa tidak ada prajurit yang jahat, yang ada adalah komandan buruk. Komandan buruk. Pasti tuh bang. Ya, Itulah kalau itu dalam internal apa ya idiom-idiom di Iya. kemiliteran. Tidak ada prajurit yang salah,
Tidak ada prajurit yang jahat. Yang ada komandan buruk. Yang ada komandan buruk. Silahkan diartikan sendiri dalam kondisi Kabupaten Langkat. Bang, bedanya PSBB dengan darurat sipil itu apa, Bang? Gini sebenarnya. Kemarin kan juga jadi ini Ya, bahwa katanya itu salah. Sampai ada yang cuap-cuap ya di YouTube sekarang masuk. Ya, kalau dia darurat sipil, iya. ketika itu diberlakukan, jika memang udah tidak ada pilihan. Jadi kalau udah Pilihan bicara terakhir ya? darurat sipil, maka fungsi militer juga akan dimaksimalkan. Ya. Ya, kan kita nggak mau juga seperti itu. Artinya cobalah dulu ya opsi lainnya. Ya, seperti inilah ya pembatasan berskala besar tapi wilayah. Iya. Karena di sini memang Belum ada. sini nggak usah gitu. Itunya. Karena kalau udah kita namanya darurat sipil, ya apa bedanya dengan darurat militer? Sama tuh, Bang. Beda tipis ya, Bang? Ya beda-beda Beda tipis. tipis. Ya. Ingatlah dulu darurat militer Aceh. Iya. Ya, lewat pun kita takut. Ya, karena nanti di situ Iya. darurat sipil. Berarti yang main kan tangan besi jadinya harus. Apa mau kayak Korea dia tembak langsung kan? Ya. Dan itu belum diberlakukan. Yang ini kan kemarin kan tentang undang-undang kesehatan ya. Cuman ada yang nyeplos asal ini. Karantina apa segala macam. Lockdown tapi nggak tahu lockdown itu apa. Dia nggak tahu efeknya apa, kemampuan gini, kemampuan apa ini ya, kemampuan negara, kemampuan daerah ya. Karena ini ya apa yang kalau dari kita pelajari bagaimana karakter nenek moyang kita itu kan jauh bergeser zaman sekarang. Iya, Bang. Orang tetangga kita mati aja kita nggak peduli makan apa tidak. Itu persoalannya. Itu yang penting sekarang ini ya, Bang. Iya. Solidaritas kita sesama tetangga. Jangan sampai tetangga kita makan di tetangga kita nggak makan. Iya, itu persoalannya kita mayoritas Islam. Dalam Islam itu banyak ya Kajian-kajian tentang sedekah ya, termasuk persoalan dibilang kalau kau masak ya misalkan ya kayak ini kebanyakan kuahnya jangan aromanya kan itu orang Indonesia orang apa kita betul, tahu betul. gitu Minimal kuahnya tapi faktanya tetangganya dia nggak peduli gitu. Sampai ada musik apa yang haram? Musik yang haram itu, Bang, ketika berlaga garpu di meja makanmu sementara di tetanggamu kelaparan. Itu musik yang paling haram. Bang, terkait ini ada fenomena nih, Bang, kita uli sedikit lah, Bang. Di tengah penanganan percepatan penanggulangan bencana non alam COVID-19 ini di Langkat itu, Bang, ada PLT kesehatan di PLT kan, Bang. Ini kabarnya sama Kabid nih. Kabid bikin posisi sekarang PLT Kepala Dinas Kesehatan. Kira-kira jadi gini Bung Dayat, saya terus apa terang ini, aja makanya apa ya, saya sejak mulai 2014 nggak tahu menau soal Langkat ini, artinya jajaran birokrasi siapa orangnya saya nggak tahu. Itu 2004 akhir 2014 saya udah nggak ikut ya. Bahkan kadang pernah saya waktu ke Cakil dulu ngurus KTP saya keluarga ya, saya tanya di situ salah satu yang kawan saya tanya ya, Pak ini mana? Lalu yang dijawab, udah berapa lama Pak Togar nggak kemari? Hampir setahun enggak. Oh, udah lama nggak di sini. Seperti itulah. Tapi artinya gini ya. Ini kan kadang-kala orang berbicara tentang hak. Ya, ada hak misalkan kepala daerah, tapi kan nggak bisa juga. Kenapa? Karena kepala dinas itu bukan menteri. Iya. Satu-satunya yang memiliki hak prerogatif di negara ini hanya presiden. Itu pun bukan tanpa batas. Tapi karena sering kali sampai kepala desa sekarang itu hak prerogatif saya gitu. Ya kan? Jadi ini juga gitu. Jadi kepala dinas dan yang lainnya SKPD itu ya, dia akan memiliki kriteria. Iya. Ya. Artinya dari situ ada bahkan beberapa yang itu harus berdasarkan ini persetujuan dari provinsi kan gitu kan. Tapi kalau dalam kondisi seperti ini ya saya nggak terlalu jauh persoalan karena ini bicara soal dinas kesehatan. Karena kalau bicara soal dinas kesehatan kita bicara tentang COVID dulu. Ya. Apakah benar misalkan pelaksana yang lalu itu dalam karena dinas kesehatan harus jadi garda terdepan. Iya. Ya. Apakah ya,
pelaksana yang sebelumnya gagal Hmm. ya, sehingga digantikan, Hmm. atau memang dia juga sengaja disiapkan untuk digantikan. Gagal Ya, atau apakah dia memang gagal, gagal, ya, maka digantikan Maka dengan digantikan. pelaksana, atau dia memang diletakkan sebagai pelaksana memang untuk digantikan lagi. Artinya gini, agak aneh. Agak aneh, Makanya ya, saya katakan saya nggak mau masuk ke situ, Iya. karena itu ranah hukum tata negara. Jadi masuk gini. Kalau misalkan pelaksana digantikan dengan definitif, lain Lain, wah, nah. oke aja. Oke aja. Tapi pelaksana diganti pelaksana, Heeh. ya, iya luar biasa memang. Langkah Aneh. ini luar biasa. Ya itu situ yang membuat kita aneh gini. Iya. Kalau misalnya gagal, indikator gagalnya Iya, apa? Kalau misalnya PLT yang lalu membuat kesalahan maka diberhentikan, kesalahannya apa? Iya. Itu tidak dipublish sama kita. Kenapa? Dan makanya terkadang kita berpikir ini kok kayak ada lingkaran setan gitu. Ya, dan sekeliling yang suka-suka bukan aja. hanya itu kan, ada beberapa SKPD yang saya dapat informasi semuanya pelaksana. Iya. Bahkan udah ada yang setengah tahun. Iya betul. Ada apa sih? Jadi gini, apakah itu berlaku saya tidak tahu. Tapi saya pernah persoalkan itu pada tahun 2010. Karena gini, ada peraturan pemerintah nomor 100 tahun 2000. Ya, di situ dikatakan bahwa seorang pelaksana masa jabatannya hanya 6 bulan, dapat panjang 3 bulan. Nggak boleh, Enggak. harus ada definitif. Soalnya definitif setelah jangka PP waktu itu. nomor 100 tahun 2000. PP nomor 100 tahun 2000. Nanti kita cek. Ya. Dia hanya 6 bulan dan dapat diperpanjang 3 bulan. Dia juga. Dia juga. Nah, jika tidak, dia harus diganti atau Ya, didefinitifkan. tadi definitif. Kenapa? Nah, jadi kalau kita bicara sebenarnya tentang perkara tindak pidana korupsi, bahwa pelaksana tugas, ya, misalkan SKPD, ya, ketika akhirnya terjadi tindak pidana korupsi, maka dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Karena ini nggak ada hak anggaran, Bang. Ya, jadi yang harus mempertanggungjawabkan adalah yang mengangkat. Dan itu pernah terjadi di Langkat pada tahun ya, jasa Zulkifli Harahap. Ya, itu ada persoalan proyek pembangunan tower 100 juta di Bahoro yang menjadikan sekretaris daerah waktu itu dia jadi pelaksana atau apa, jadi tersangka, dan di pengadilan dia bebas, jadilah Zulkifli Harahap sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi sampai akhir hayatnya. Karena memang yang perlu kita ketahui kalau PLH, PLT itu tidak punya kebijakan strategis, Ya. mengganti pegawai di jabatannya atau juga kebijakan anggaran itu tidak boleh dilakukan oleh PLT dan PLH. Jadi Bang, kita terlepas lah itu dulu, kita singkirkan dulu itu selaku masyarakat di Langkat lah khususnya Bang, apa yang harus kita lakukan dalam bersama-sama menghadapi COVID-19 ini? Apa seharusnya yang perlu ada sebenarnya? Ada atau dihilang atau apa gitu Bang di masyarakat kita? Sebenarnya gini, ya kalau masyarakat ada istilah kalau di kampung kita, apa yang dapat kita lakukan? Pada posisi situasi yang seperti ini, maka yang dibutuhkan adalah ya kepedulian dan ikut merasakan Prihatin. ya keprihatinan apa yang dirasakan oleh masyarakat ya oleh pemimpin Oleh pemimpin. termasuk wakil rakyat. Masuk wakil Artinya gini, bicara regulasi udah selesai kok dari pusat. sudah dari pusat. Semua proyek yang bersumber dari APBN masuk dalam dana otoritas umum, misalkan di kabupaten, ya, kecuali pendidikan dan kesehatan, silahkan jangan laksanakan Iya. untuk penanganan dampak. Iya. Menteri Desa dan Menteri Dalam Negeri udah diinikan juga Iya. dengan anggaran dana desa dan yang lain-lainnya. Ya. Untuk apa sih dibangun masa kayak gitu? Ya, tapi kalau misalkan sebelumnya memang ada ya bisik-bisik tentang persoalan proyek, kita nggak tahu. Ya. Tapi yang kita Bisik-bisik. harapkan, ya, situasi seperti ini memang harus semuanya ya saling Saling bahu bahu. ya. Jangan sempat nanti gini lah, ada yang kena ya, lalu ada merasa dia ya aku kena ini juga karena ya kurangnya kepedulian daripada ini pemerintah daerah, lalu dia lari-lari dikejarnya, dia udah positif gitu, dikejar-kejarnya tuh Iya, ya pemimpin dia kena juga gitu ya. Iya betul. Jadi kawan-kawan semua masyarakat Kabupaten Langkat, udah saatnya kita saling bergandengan tangan. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah masyarakat yang bertuah.
masyarakat yang religius, masyarakat yang saling membantu, saling meringankan. Satu sakit maka sakitlah semua dari kita. Yang kaya meringankan beban yang miskin juga ikut membantu bagaimana meringankan situasi ini, sehingga tidak apa. Kalau tidak bisa mudik, kalau bisa jangan mudik dulu lah. Karena di Langkat ini kita belum masuk ke fase kedua, Pak. Iya, Takut kita nanti masuk mudik, pulang orang dari luar kota, Jakarta atau yang tempat-tempat zona merah, maka Kita jadi zombie. jadi zombie kita di situ. Jadi zona merah balik kita. Jadi orang Langkat yang sedang di luar, kalau bisa tahun ini tahan dulu rindunya, Ya. tunda dulu mudiknya. Terima kasih kawan-kawan Persepsi, itu tadi bincang-bincang kita bersama Bang Togar Lubis terkait hukum dan penanganan COVID di tempat kita. Semoga bermanfaat. Semoga kita jumpa di tempat-tempat ataupun perbincangan-perbincangan lain, karena kabarnya ini Bang Togar ini mau buat rumah obrolan Togar. kayak apa ya? Konsultasi hukum tapi di mimbar-mimbar rakyat kayak begitu, di tempat-tempat umum. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Selalu tersenyum, jangan lupa bahagia. Salam.